Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Sivitas Akademika Unhas yang kami banggakan, khususnya tim dosen, izinkan kami menampilkan tahapan-tahapan menyusun survei pada master mata kuliah atau pada mata kuliah paralel. Seperti biasa, saya masuk di master mata kuliah dan saya menuju di menu survei. Di sini kita membuat survei. Nah, di sini ada kodenya. Jadi kalau misalnya yang kita masuk di sini adalah semester 2021 atau semester awal tahun 2021, maka bisa kita menggunakan kode yang kita tahu sendiri bagaimana kode itu. Jadi bisa kita menggunakan kode sesuai dengan mata kuliah yang kita gunakan. Anggaplah tahun 2021, semester akhir, kemudian ada mata kuliah keberapa yang kita ampu ini. Misalnya ini adalah mata kuliah ketiga. Boleh dikasih seperti ini. Kemudian judulnya adalah survei pelaksanaan perkuliahan. Katakanlah seperti itu. Ya, kapan mulai diakses bisa ditentukan dan kapan berakhirnya. Biasanya di survei ini kalau misalnya akan digunakan pada tanggal 14 April, maka di sini kita memberikan tanggal 14 April. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan supaya bisa diakses. Bisa kita atur seperti ini, ya. Di sini juga ada survei subtitle, boleh Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada. Kemudian apa yang terakhir, misalnya terima kasih telah mengisi survei, ya. Seperti ini. Atau ada pengenalan survei, bisa kita menambahkan di sini. Mohon perkenan meluangkan waktu 1-2 menit untuk mengisi survei ini. Bisa seperti ini. Ya, kemudian kita buat survei. Nah, di sini tentu saja kalau kita mau melaksanakan ini, kita sudah punya daftar survei. Ya, saya sudah punya seperti ini. Jadi, saya tinggal copy dan saya memilih ini, lihat ya, ini kita biasanya memilih yang ini, opsi ini. Jadi, saya masukkan seperti ini. Nah, ini ada horizontal, artinya bisa Anda lihat nanti sendiri ini lawan daripada vertikal, ya. Kemudian ini kan cuma 2. Sementara kita akan menyiapkan tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Artinya apa? Ada 4 yang harus, ada 4 option untuk menulis di sini. Jadi saya tambah option. Ya, 1, 2, 3, tambah lagi 1. Nah, di sini saya sudah punya kata ini ya. Tidak setuju. Kita tinggal masukkan sini seperti ini ya. Nah, ini dia bergerak ke masuk ya. Jadi kalau mau langsung ditulis saja tidak setuju. Di sini kurang setuju, di sini setuju, di sini sangat setuju. Tentu saja instrumen ini Anda yang menyiapkan pilihannya seperti ini. Jika ini sudah dibuat, kita sudah pindah ke create question, maka muncul seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini mohon perkenan mulai mengisi survei. Maka ini yang namanya horizontal seperti ini. Kalau vertikal dia akan bersusun ke bawah, ya. Akhiri survei. Misalnya seperti itu, ya. Jadi kita sudah punya 1 pertanyaan di survei ini. Nah, kita mau lanjutkan yang kedua. Tentu saja saya sudah bisa menyiapkan tambah lagi ini 4, ya. Tambah lagi 1. Kemudian saya akan menambahkan di sini soal. Soalnya ini adalah
ya. Jadi apakah materi perkuliahan ini, apakah materi perkuliahan dikemas dengan menarik dan interaktif, disertai dengan audio dan video. Nah, bisa di sini sama dengan tadi supaya konsisten. Ini kurang setuju, di sini setuju, dan sini sangat setuju. Ya, saya tambahkan. Berarti saya sudah punya. Selanjutnya saya bisa menambahkan lagi ini. Tinggal mengambil materi yang disajikan. Ya, materi kuliah yang disajikan mudah dipahami. Ya, saya tambahkan di sini materi kuliah. Materi disajikan secara menarik dengan suara yang jelas serta mudah dipahami. Nah, di sini seperti biasa tambah lagi ya. Ini saya tambah lagi. Kemudian di sini saya tulis tidak setuju. Kemudian di sini kurang setuju. Di sini setuju. Di sini sangat setuju. Saya tambahkan. Anggaplah 3 ini dan bisa kita lanjutkan. Saya ingin menambahkan satu yang sifat terbuka. Misalnya kita ingin memberikan saran seperti ini ya. Mohon menuliskan saran dan masukan untuk perbaikan pada kegiatan perkuliahan semester berikutnya. Kita bisa memilih ini open ya. Ini artinya ada 4 opsi. Mulai dari tidak setuju, kurang setuju, dan setuju. Yang ini sifatnya open. Saya masukkan ini. Ya, ini. Sehingga ini salah tadi. Yang sifatnya open ya, ini. Jadi saya seperti ini. Kemudian create. Jadi di sini dia tidak ada pilihan tapi dia sifatnya open. Sehingga kalau kita bisa lihat akan seperti ini. Mulai mengisi survei. Nah, ini tinggal tidak setuju, tidak setuju. Nah, mereka akan masukkan tanggapan seperti ini. Survei pelaksanaan perkuliahan. Jadi, seperti ini caranya kita mengisi survei. Lalu, bagaimana caranya supaya ada peserta didik yang akan mengisi ini? Nah, mengisinya di sini, ini. Terbitkan. Jadi, pada saat kita terbitkan ini, disinilah pesertanya dipindahkan ke sebelah kanan. Seperti ini. Ya. Jadi, di sini akan ada daftar mahasiswa yang dipindahkan ke sini. Begitu caranya kita membuat survei. Kemudian ini ketika kita akan publikasi, ini lepaskan centengannya di sini ya. Ini jangan dicentang di sini. Ini jangan dicentang ini. Kemudian publikasikan. Maka di sini akan muncul berapa peserta yang bisa mengaksesnya. Ini yang dipindahkan ke sebelah sini. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian tadi ini dilepaskan centangannya, kemudian publikasikan. Jadi ada satu yang diundang untuk membuat ini. Ada satu yang sudah diumpat untuk melaksanakan survei. Nanti hasilnya masuk di sini. Ya, ini. Di sini ada laporan, tinggal kita klik laporan ini dan di sini akan muncul nanti hasilnya. Ya, di sini akan muncul. Seperti itu. Nah, ini sebagai perbandingan barangkali saya tunjukkan. Ini ada sekolah di LPPP, ya. Jadi ada survei seperti ini di LPPP, tapi ini di sini dia lagi di off-kan, tapi tidak apa-apa. Ini ada sekian survei ya. Ini bisa diurut ini kan survei 2, survei 3 ini bisa diurut seperti ini, dia berurut. Nah, misalnya survei sertifikasi beban dosen atau survei Semarang yang kan karena kita membuat surveinya ya. Jadi kita bisa klik ini. Kemudian laporan survei secara keseluruhan akan tampil seperti ini. Berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju akan muncul di bawah seperti ini ya, ini. Dan mereka juga akan memasukkan tanggapan. Baik, materi sangat menarik dan seterusnya.
Ini kalau kita melihat satu-satu hasil laporannya, ya ini. Tampilkan survei per pertanyaan, jadi per pertanyaan ditampilkan. Jadi bisa tinggal diklik-klik seperti ini, ya ini. Nah, kita bisa kembali ke laporan setiap peserta. Peserta juga bisa dilihat usernya, misalnya ini, ya dia memilih ini ternyata. Ya, surveinya bisa memilih seperti ini. Ya, jadi ini kemudian ada laporan perbandingan. Tinggal kita lihat ini ya. Siapa yang mau dibandingkan di sini antara ini dengan ini misalnya, ya, kita bandingkan pertanyaannya. Nah, ini akan dibandingkan seperti ini. Ini sangat setuju, ya, kurang setuju. Jadi ada opsinya seperti itu. Atau kita ingin mengambil semua materinya, laporan komplit ini. Ya, ini seperti ini. Kemudian nanti dari sini baru kita download dengan Excel. Jadi bisa kita mendapatkan laporan survei dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan laporannya seperti ini ya. Ini akan banyak sekali ke sana ini. Ya, seperti itu laporan atau bagaimana kita memanfaatkan survei yang ada di sekolah. Demikian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk membuat survei di mata kuliah kita masing-masing.